Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi zat tunggal dan campuran ya. Jadi anak-anak mulai mempersiapkan alat pelajarannya seperti buku dan alat tulis yang lain untuk bisa menyimak materi yang akan Bapak berikan pada hari ini ya. Jadi sebelumnya anak-anak tentunya harus mengenal apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran ya. Jadi sebenarnya zat tunggal itu apa? Dan zat tunggal itu adalah zat yang terdiri atas materi yang sejenis. Nah, zat tunggal itu terdiri dari dua, yaitu unsur dan senyawa ya. Jadi anak-anak itu zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa. Apa unsur dan apa senyawa? Nah, ini unsur itu adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi itu unsurnya hanya satu, di situ tidak bisa dibagi. Jadi ya, jadi zat kimianya itu ada dua zat kimia, ada jenisnya itu yang hanya satu, jadi tidak bisa dibagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya adalah perak, besi, dan emas. Ya. Dan apa itu senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Itu contohnya garam, gula, dan air. Ini hanya contoh ya, bisa ada zat yang lain. Jadi di sini adalah terbentuk dari beberapa unsur. Jadi banyak unsur di sini. Mungkin anak-anak nanti kenal di kelas selanjutnya ya. Jadi ada unsur O2 atau H2 dengan ini misalkan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan zat campuran. Kalau tadi tentang zat tunggal, kita belajar pada materi selanjutnya, yaitu materi zat campuran. Zat campuran itu apa? Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi ada beberapa jenis ya, yaitu beberapa jenis materi dan zat tunggal. Nah, zat campuran itu terdiri dari dua, yaitu zat homogen, jadi zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, nanti kita akan jelaskan. Nah, ini Bapak jelaskan tentang apa itu zat homogen, apa itu zat heterogen. Zat campuran homogen itu apa? Zat campuran heterogen itu apa? Nah, ini adalah zat campuran homogen. Nah, zat campuran homogen itu apa? Zat campuran homogen adalah campuran beberapa zat yang tercampur semua. Zat campuran homogen penyusunnya tidak dapat dibedakan. Jadi penyusunnya itu tidak dapat dibedakan. Apa contohnya? Nah, di sini ya contohnya. Nah, zat campuran homogen contohnya sirup. Larutan sirup, larutan garam, larutan gula ya. Larutan sirup kalau kamu perhatikan ya, itu gimana mau misahkan kalau sudah sirup dengan dilarut dengan ke air. Garam juga dia ada air. Itu kalau sudah larut, sudah campur, itu tidak sudah itu namanya adalah homogen ya. Sudah namanya tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ini ulang lagi tentang homogen. Nah, sudah ya. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sekarang kita lanjutkan ke heterogen. Zat heterogen, zat campuran heterogen adalah zat campuran yang penyusunnya tidak tercampur semua.
Jadi masih dapat dibedakan. Kalau tadi zat homogen itu penyusunnya itu sudah sempurna, sudah tidak bisa dibedakan. Kalau yang ini zat penyusunnya sudah dapat dibedakan. Contoh, campuran air dan pasir. Nah, air dan pasir dicampur itu tetap bisa dibedakan. Jadi airnya ada, pasirnya ada. Coba lagi, ada contoh kedua, air dan minyak. Meskipun air itu dicampur dengan minyak, tapi zat penyusunnya itu masih dapat dibedakan. Nah, jadi bisa ada beda antara air dan minyak, itu sudah ketahuan. Nah, itu namanya zat campuran heterogen. Ciri-cirinya apa? Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri zat campuran itu terdiri atas 2 atau lebih zat senyawa. Jadi ada 2 zatnya itu, ya. Perbandingan zat penyusun tidak tetap. Sifat dari zat campuran sama dengan zat penyusun. Nah, ciri-cirinya. Nah, sekarang anak-anak bisa mencoba praktekkan di rumah. Ini hanya contoh ya, bisa minyak kelapa, bisa ada garam di sini. Praktekkan di rumah dengan menyediakan bahan-bahan air, garam, gula, minyak kelapa, bisa pasir, bisa kopi, bisa gelas, dan ada juga sendoknya di sini, ada 2 sendok dan gelas, ya. Nah, ini dicoba langkah-langkahnya ini. Jadi masing-masing gelas dengan air maksimal 3/4. Masukkan benda yang disiapkan ke dalam masing-masing gelas dengan benda yang berbeda. Misalnya air dengan gula, sedangkan gelas satunya air dengan pasir. Ya, ini dibolak-balik, nanti diaduk dengan sendok dan amati yang terjadi. Nah, ini sebenarnya sudah ada di LKPD. Jadi isi LKPD yang telah di-share di classroom, ya. Ini contoh langkah kegiatan anak-anak dalam mencoba apa yang telah dipelajari tentang zat tunggal dan zat campuran. Jadi supaya paham, anak-anak itu sebaiknya mencoba di rumahnya masing-masing, karena nanti anak-anak akan bisa mengerjakan LKPD yang telah Bapak siapkan, ya. Nanti bisa lihat itu di set Bapak di classroom. Nanti Bapak itu linknya nanti Bapak sebar di Google Classroom, atau nanti kalau kurang paham nanti Bapak letakkan di grup ya. Jadi sampai di sini penjelasan Bapak. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ketemu lagi di meeting, di grup meeting nanti Google Meet ataupun di Google Zoom. Nah, selamat bereksperimen ya. Semoga sukses. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.